Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi semua. Baik lagi di Down Podcast menginspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa dari kepolisian dan langsung Kapolresnya, Bapak Irwan Andi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Selamat siang Mas. Selamat siang. Sekarang berarti kegiatan kita lebih banyak ke vaksinasi Pak ya untuk ini ya? Ya, kami memang dari kepolisian saat ini khususnya di Polres Merangin kita fokus di kegiatan vaksinasi yang menjadi target daripada pemerintah Republik Indonesia. Kami diminta mendukung dan mengajak stakeholder terkait untuk mensukseskan kegiatan vaksinasi ini. Gitu. Kalau untuk target sendiri yang di Kabupaten Merangin Pak, karena kita kan pernah sempat level 4. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan Inmendagri yang terbaru yang kemarin keluar pada hari Senin, ya kan, bahwa target vaksinasi kita memang harus mencapai di atas 70% apabila kita menginginkan wilayah Merangin yang saat ini sudah di level 2 menjadi level 1. Namun kalau memang bertahan ya mungkin di angka 50%. Karena sebagaimana kita ketahui dari Merangin ini juga dari target yang ditentukan yaitu kurang lebih 265.000 target sasaran untuk vaksinasi, kita baru mencapai kurang lebih 85.000 atau 32% dari target itu juga. Dan kalau kita lihat kita pun jauh masih di bawah di rata-rata di secara nasional seperti itu. Bang. Jadi kalau untuk sasaran sendiri itu berarti sasaran dari vaksinasi itu semua berarti seluruh masyarakat atau mungkin kita per komunitas terlebih dahulu? Sebenarnya sasaran vaksinasi itu juga sudah ditentukan ketentuannya oleh Dinas Kesehatan yang sudah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, sasaran tersebut memang dari jumlah seluruh penduduk di satu kabupaten itu juga persentase berapa persen yang ditentukan, yang istilahnya usia produktif 12 tahun ke atas sampai dengan usia lansia yang ditentukan. Jadi penentuannya adalah disesuaikan dari Kemenkes. Memang khusus ada beberapa yang khusus yaitu baik nakes maupun lansia maupun pelajar. Namun secara umum total targetnya yang di Merangin adalah 265.000 jiwa. Seperti itu. 65.000 jiwa. Ya. Ya semoga pandemi ini juga semakin cepat hilang atau berubah menjadi endemi. Insya Allah. Dan target yang diberikan untuk vaksinasi ini cepat tercapai Pak ya. Insya Allah. Kalau kita berbicara seorang Irwan Andi, mungkin banyak sobat-sobat inspirasi di luar sana ingin tahu itu masa kecilnya Pak Irwan ini bagaimana, gitu. Mungkin masa pendidikan, kemudian sampai kenapa memilih polisi menjadi lahan pengabdiannya gitu Pak? Ya, saya memang lahir dari keluarga bukan dari baik TNI maupun Polri ya sebenarnya. Saya lahir di kalangan pegawai negeri, orang tua saya seorang pegawai negeri, yaitu di Pulau Madura, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, saya lahir di Bangkalan, ya tanggal 1 April 1980. Ya, kedua orang tua saya adalah seorang pegawai negeri sipil. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ya, yang pertama cewek, ya kebetulan mbak saya juga sudah bekerja di Bank Jatim di sana. Kemudian adik saya juga seorang PNS juga. Nah, saya berawal memang menginspirasi awalnya di masih SMP, masih belum bercita-cita jadi polisi ataupun tentara ataupun yang lain-lain. Namun saat sudah mulai kelas 1, kelas 2 SMA sudah mulai berpikir diberikan pandangan sama orang tua bagaimana untuk hal seperti itu juga. Dan saya melihat memang sosok pengabdian untuk di negara ini juga, yaitu adalah di aparat baik TNI Polri. Setelah saya menjalani masa SMA, disitulah saya kedatangan waktu di SMA itu kedatangan dari Taruna Akabri. Zaman dulu masih Akabri. Ya, mereka memberikan pencerahan, pengarahan, dan disitulah saya mencoba mencari informasi tentang Akabri itu seperti apa. Saya mendatangi senior-senior saya yang satu sekolah. Nah, di situ memberikan inspirasi, seperti itu untuk melaksanakan tugas
ternyata disitulah saya berpikir ya mungkin ini adalah jalan saya untuk menjadi seorang aparat penegak hukum, ya, khususnya di kepolisian. Dulunya awalnya saya tidak berpikir ya akan menjadi seorang polisi. Ya dulu berpikirnya yang penting saya masuk pendidikan di AKABRI. Ya setelah mengikuti tes, betul itu semuanya gabung ya. Gabung jadi 4 angkatan, kan ada TNI, Polri, gabung dari Angkatan Darat, Laut, Udara sama kepolisian. Nah, namun dalam perjalanannya saya menjalani tes. Memang waktu itu masih kelas 3 SMA itu, berjalan lulus. Nah, terakhir pada saat disuruh diminta menentukan, nah pilih dari 4 angkatan ini juga, silakan dipilih. Nah, disitulah saya mendapatkan kebingungan mau pilih kemana. Orang tua hanya disampaikan ya silakan cari yang terbaik. Ya, disitulah saya benar-benar berdoa, ya kan, sholat, minta istighfar, minta petunjuk sama Allah juga. Nah, di akhirnya di situ saya mendapatkan petunjuk untuk mencoba masuk di kepolisian. Akhirnya saya memilih yang pertama di kepolisian, yang kedua Angkatan Darat, yang ketiga di Angkatan Udara, yang terakhir di Angkatan Laut, seperti itu. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah saya setelah lulus SMA dan saya pun langsung diterima di Akademi Kepolisian itu juga. Tapi waktu itu masih bergabung di AKABRI tahun 1998. Nah, alhamdulillah setelah kami diterima, kami jalani pendidikan. Disitulah saya baru tahu. Ya awalnya saya tidak mengerti tentang kepangkatan ataupun yang lain-lain. Alhamdulillah setelah saya masuk di dunia kepolisian, kami pun juga tahu semuanya seperti itu. Setelah saya lulus Akpol kurang lebih tahun 2001, saya langsung mendapatkan penempatan pertama, yaitu di Polda Lampung. Ya, di Lampung saya menjalani kebetulan juga langsung mendapat tugas di Poltabes Bandar Lampung sebagai Pamapta, perwira Samapta dulunya, atau saat ini dikenal dengan KSPK, Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di situ setelah saya menjalani tugas kurang lebih 6 bulan, saya juga dapat promosi untuk naik untuk masuk jadi seorang kepala unit di bidang Intelkam. Nah, di situ di intelijen keamanan Poltabes Bandar Lampung kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Setelah itu langsung dipromosikan lagi jadi Kapolsek di Palas Polres Lampung Selatan. Masih di Lampung ya? Ya, di Lampung selama kurang lebih 2 tahun. Dan setelah itu juga dipromosikan kembali jadi Kapolsek lagi di Kapolsek Kalianda, Polres Lampung Selatan selama setahun. Setelah itu kami ikuti tes pendidikan perguruan tinggi kepolisian. Alhamdulillah kami lulus. Namun kami masuknya ke gelombang kedua. Karena masuk gelombang kedua, ya akhirnya kami dipindahkan dari Kapolsek untuk masuk ke kepala unit di satu Intelkam di Poltabes juga, kembali lagi ke kota lagi. Setelah balik ke kota, baru kita menjalani pendidikan di PTIK selama kurang lebih 13 bulan. Nah, setelah 13 bulan di Jakarta, PTIK Jakarta, kemudian kami pindah lagi ke mendapat penempatan lagi. Nah, setelah pendidikan kita penempatan lagi. Ya, setelah penempatan kami dapatkan penempatan di Polda Sulawesi Tenggara. Jauh lagi. Ya, dari Sumatera ke Sulawesi Tenggara, memang sangat jauh ya kan. Di sana saya menjalani tugas hampir 10 tahun. 10 tahun di sana di Sulawesi, ya kan. Hampir hafal lah tentang Sulawesi itu juga di Sulawesi Tenggara. Setelah 10 tahun saya mendapatkan kesempatan sekolah lagi di Lembang untuk sekolah kepemimpinan, ya Seswim Polri. Akhirnya kami juga setelah melaksanakan pendidikan kurang lebih 7 bulan, kami mendapatkan penempatan di Polda Jambi. Di Polda Jambi saya menjadi di Direktorat Intelkam Polda, kemudian pindah ke Direktorat Kepolisian Perairan. Baru setelah itu dipromosikan jadi Kapolres Merangin. Ya kurang lebih kalau sekarang 13 bulan lah. 13 bulan. Jadi Kapolres Merangin ini. Ya. Baru beranjak ke 2 tahun ini Pak. Ya, masih kita juga inilah, semua tergantung dari pimpinan kan itu juga. Lalu ketika Bapak mendapatkan promosi ke Merangin, mungkin Bapak sudah membaca tuh peta ininya tentang mungkin kriminalitas segala macam. Apa yang mungkin
menjadi fokus Bapak nanti waktu itu itu ini yang mau saya benahin dulu. Ya, seorang pemimpin terutama khususnya di sebuah organisasi akan memiliki tanggung jawab di 4 bidang, yaitu yaitu sumber bagaimana manusianya, ya kan, money tentang anggaran atau keuangannya, material yaitu tentang logis sarana dan prasarana ataupun logistiknya, dan metode dan sistem untuk mengelola daripada kegiatan tersebut. Hal pertama saya setelah mendapatkan telegram bahwa saya menjadikan seorang Kapolres, saya menjabarkan ataupun melihat tentang apa yang ada di potensi-potensi khususnya di wilayah Kabupaten Malang ini juga. Saya minta tentang bagaimana dasar permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di situ juga, tentang karakteristik wilayah, termasuk tentang budaya yang ada di situ juga, dan bagaimana stakeholder terkaitnya yang ada di sana. Di sini saya juga awalnya saya menyiapkan konsep. Ya, sebenarnya konsep awal itu adalah untuk bagaimana untuk bersinergi dengan stakeholder terkait, ya kan. Dari situ saya memiliki moto dari awal, yaitu untuk hadir, berbuat, dan bermanfaat. Hadir yang berarti kehadiran seorang petugas ataupun kepolisian, seorang Polri adalah seorang polisi adalah merupakan kehadiran sebuah negara di tengah-tengah masyarakat. Berbuat adalah aktivitas yang dilakukan seorang anggota Polri yang hadir di masyarakat, bukan hanya dia diam ataupun hanya dia terpaku ataupun patung sebagai patung saja, hanya sebagai pelengkap saja. Namun dia harus berbuat, ya kan? Bermanfaat artinya apa yang dilakukan dia bisa memberikan rasa nyaman, aman bagi masyarakat, ataupun rasa bagi mereka adalah kedekatan dengan pemerintah. Disitulah yang memang awal yang saya konsepkan untuk kepada anggota kami juga, khususnya di Polres Merangin. Di situ saya sampaikan, Anda sebagai personel Polri harus selalu ada di masyarakat. Walaupun Anda hanya mengatur lalu lintas, kalau memang jalan sepi, Anda bisa berkomunikasi, bukan hanya mengatur saja. Anda bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Berikan mereka pemahaman tentang Kamtimas ataupun kegiatan-kegiatan lain. Anda sebagai polisi bukan di satu bidang fungsi keamanan, tapi Anda harus luas dalam kegiatan kemasyarakatan. Karena utamanya Polri, ya kan, adalah berupaya adalah dekat dengan masyarakat dan kehidupannya adalah sosial. Ya, jadi apapun juga saya sampaikan, 1+1 di dalam dunia sosial adalah bukan 2, tapi bisa 0, bisa jadi 3, bisa jadi 10, bisa jadi berapapun juga. Disitulah saya memberikan pemahaman kepada personel saya. Kemudian saya juga mengajukan konsep, yaitu yang saya sampaikan, sinergi, inovatif, antisipatif, dan proaktif. Sinergi adalah bekerja sama dengan stakeholder terkait, kemudian inovatif adalah mencari terobosan-terobosan kreatif yang terbaru, kemudian antisipatif kita mengutamakan memberikan duluan polisi ada di masyarakat. Proaktif, apabila memang ada permasalahan, kita selalu memberikan problem solving sebelum terjadinya permasalahan-permasalahan itu berkembang di masyarakat. Hal itu kami kembangkan. Nah, selama perjalanan di bulan Oktober tahun lalu kami menciptakan yaitu konsep polisi Melangun. Konsep polisi Melangun yaitu adalah konsep polisi. Kenapa diambil sejarah Pak Melangun? Kok polisi Melangun Pak, gitu kan? Karena saya menjadi konsep itu juga adalah bagaimana kearifan lokalnya kita ambil. Dari situ juga kita melihat ada istilah Melangun yang sering kita dapati di suku anak dalam. Melangun itu bagi suku anak dalam rata-rata adalah apabila dia mendapatkan kesedihan ataupun permasalahan, dia akan berpindah ke tempat untuk meninggalkan kesedihannya, untuk tidak terpaku dengan kesedihan itu juga, untuk mencari suasana yang terbaik. Bukan dalam arti lari dari masalah seperti itu. Nah, dari situ saya bisa menyampaikan kepada personel semuanya, kita ambil konsep polisi Melangun. Ya, di situ kita sebagai akronimnya yaitu menyatukan langkah untuk membangun negeri. Intinya adalah sinergi untuk membangun negeri bersama dengan stakeholder terkait. Ya, alhamdulillah dari situ kami menyiapkan konsep-konsep itu juga. Nah, beberapa kegiatan kami pun
kami diberikan ada konsep tersendiri. Ya, semuanya masing-masing kami jabarkan dari konsep polisi Melangun itu untuk dijabarkan menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama, bagaimana untuk kedekatan dengan masyarakat, kami menggunakan program SEMA, sentuh masyarakat humanis. SEMA kami ambil memang dari nama ikan yang mungkin terkenal di Merangin ini juga, sekitar wilayah barat ini juga. Ikan mahal. Ikan mahal kan. Nah, namun disinilah SEMA ini juga yang menyatukan, yang mengingatkan masyarakat di Merangin ini juga untuk dekat dengan keluarganya. Memang kalau misalkan ada hubungan kekeluargaan itu juga, ikan SEMA ini sering diberikan kepada tamu ataupun yang dianggap keluarga besarnya. Mungkin di daerah-daerah lain kalau ada tamu dia potong ayam. Kalau di sini adalah buat ikan, ya kan, ikan SEMA itu yang digunakan. Dan ikan SEMA pun dia memang berduri, tapi semakin besar dia semakin durinya tidak ada. Dan kemudian sisinya pun bisa dimakan, semuanya bisa bermanfaat. Nah, disinilah kami konsepkan ke ikan SEMA itu, program SEMA. Program SEMA penanggung jawabnya kami berikan kepada Satuan Binmas dan bidang operasional lainnya. Karena di sini pun macam-macam SEMA yang kita berikan, yaitu ada SEMA pedas, yaitu sentuh masyarakat humanis, peduli anak-anak suku anak dalam. Ada SEMA pedasnya juga kan? Pedas. Ada SEMA dalung, ya kan? SEMA dalung, yaitu sentuh masyarakat humanis, dakwah, penyuluhan hukum. Ya, dilaksanakan beberapa personel yang melaksanakan penyuluhan hukum melalui dakwah, yang beberapa yang dilaksanakan oleh Satbimas juga. Kemudian ada masyarakat humanis dengan kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan secara sinergi bersama TNI Polri, yang setiap hari apabila memang ada kegiatan ataupun malam-malam liburan ataupun aktivitas dalam rangka kegiatan penurunan level kemarin. Jadi tidak hanya TNI Polri, tapi stakeholder terkait baik Pol PP maupun yang lain-lain. Kemudian ya memang ada SEMA bakar juga. Ya, SEMA bakar itu sentuh masyarakat humanis, Babin Kamtibmas cegah karhutlah. Jadi untuk mencegah karhutlah, Babin Kamtibmas kami turun kemana-mana untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya yang ada di khususnya di wilayah Merangin. Kemudian kegiatan itu juga tidak hanya di kegiatan bidang secara yang persuasif itu juga, namun kami pun tetap melakukan penegakan hukum secara humanis. Ada beberapa tim yang kami bentuk, ya kan, yaitu tim untuk tim elang adalah penggunaan terhadap aktivitas kriminalitas ataupun penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Merangin. Kita mencegah baik kasus-kasus yang terjadi di Merangin yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Kemudian tim macan adalah untuk mencegah narkoba, ya kan. Ya, tim ini juga untuk mengungkap kasus-kasus narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Merangin. Di samping itu juga kami siapkan kegiatan tim Zebra, yaitu yang khusus untuk bidang penyuluhan lalu lintas maupun kegiatan daripada misalkan ada laka lantas juga. Tim Zebra ini yang selalu ke depan untuk kita laksanakan seperti itu. Kemudian banyak timnya soalnya ya. Ada tim Cakra itu dilaksanakan oleh Satuan Intelijen untuk melaksanakan kegiatan memitigasi permasalahan, khususnya masalah kegiatan masyarakat yang mungkin ada permasalahan konflik antara mereka. Nah, di samping itu juga memang kami juga melaksanakan kegiatan rilis ataupun setiap ungkap kasus kami, yaitu dengan kegiatan kepo, kejar polisi. Nah, memang untuk setiap ungkap kami setiap bulan sekali kami laksanakan seperti itu. Di samping itu untuk menggandeng media, kami laksanakan kegiatan yaitu ngawani ngopi. Ngawani ngopi yang kita selama kemarin masih belum pandeminya terlalu parah, ya kita masih ngadakan kegiatan. Namun insya Allah sekarang nanti ke depannya kami akan laksanakan kembali. Ngawani ngopi adalah ada panjangan, yaitu ngajak wartawan Merangin ngobrol inspirasi. Jadi intinya di situ adanya komunikasi antara media dengan kita juga semuanya. Di samping itu juga kami laksanakan kegiatan Polsana, polisi sahabat anak, yang dilaksanakan Satlantas dengan menyiapkan badut polisi yang humanis untuk mengajak anak-anak, khususnya anak-anak masih di bawah umur, untuk
meningkatkan kecintaan kepada kepolisian. Bahwa Polri bukan untuk sarana untuk menakut-nakuti, namun adalah sahabat bagi anak itu sendiri. Kemudian di samping itu juga banyak di programnya, ya kan. Kami memang ada kegiatan setiap Jumat, ada Jumat berkah, bagi-bagi untuk orang-orang yang masih kurang mampu ataupun ada yang ekonomi masih di bawah. Nah, kami bantu mereka. Kemudian juga saat ini untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam rangka pandemi Covid, kami membentuk kegiatan Kampung Tangguh Siginjai sebagaimana program Bapak Kapolda Jambi, ya untuk meningkatkan kegiatan PPKM di tingkat desa ataupun bahkan PRT. Di samping itu juga kami kegiatannya yaitu melaksanakan kegiatan merangin aktif. Ya ini kegiatannya vaksinasi. Merangin aktif itu adalah merangin ayo kita vaksin. Jadi merangin aktif. Jadi ayo kita vaksin. Itulah yang kami laksanakan untuk dalam rangka pandemi COVID-19 ini juga. Di samping itu juga tim kami dalam mengatasi pandemi COVID ini juga ada tim Srikandi Squad 01. Itu adalah poluan-poluan merangin yang kita laksanakan kegiatan patroli rutin. Di samping itu juga mereka melaksanakan kegiatan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker maupun mematuhi protokol kesehatan. Ya hal ini banyak juga yang kita siapkan untuk kegiatan ini. Kemudian kegiatan lainnya juga kami di samping itu menyiapkan persiapan untuk pelayanan terhadap publik, khususnya kegiatan-kegiatan pelayanan kepolisian. Kami siapkan ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu. Di ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu ini memang sudah terafiliasi seluruh fungsi pelayanan kepolisian, khususnya di Polres Merangin, mulai dari Badan Lalu Lintas, Reserse, Intelijen, kemudian Sabara, kemudian Binmas, dan pengaduan terhadap kepolisian ataupun pengaduan terhadap masyarakat, peradilan masyarakat umum yang mungkin terhadap anggota kepolisian juga disiapkan. Dengan kegiatannya SBKT yang terpadu ini juga masyarakat tidak perlu mencari di mana ruangannya, di mana ruangan ini, semua sudah fokus di satu titik. Dari satu titik ini juga sudah terfokus, jadi masyarakat pun bisa melaksanakan semua dengan ruang pelayanan yang cukup baik. Di samping itu, mungkin yang paling penting kita siapkan comment center. Ada comment center kami yang kami siapkan. Comment center ini juga adalah disiapkan comment center untuk 110 yang memang program Bapak Kapolri, dan kami juga siapkan aplikasi Polisi Belangun. Seluruhnya termasuk CCTV tentang baik oleh dari SPKT maupun dari saya sebagai Kapolres bisa melihat dari HP seluruhnya. Jadi disitulah kita bagaimana mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ada mungkin pungli ataupun yang lain dengan melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Hal ini memang membutuhkan terkait, sehingga memang harapan kami khususnya di Kabupaten Merangin itu. Ini luar biasa paparannya. Dan juga bukan hanya saya, mungkin sobat inspirasi di luar sana juga. Ini kan nama-nama program ini kan sangat kreatif ya, Pak. Ini Bapak mikirkan sendiri atau memang ada tim ya, kayak Semah Bakar, Semah ini dan lain tadi, Pak? Jadi ini kegiatan kami pun saya mengajak seluruh para perwira saya, seluruh anggota, kita ajak diskusi. Ya, memang kita tidak memberikan itu karena dari posisi kita minta tolong dari di luar kami juga enggak. Kami bekerja sama dengan semuanya. Ada perwira-perwira kami juga yang memang mengawaki beberapa kegiatan. Jadi setiap ada permasalahan ataupun kayak gimana pun juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan program-program itu kita rembukan dulu. Memang kita diskusikan dulu, sudah terbentuk, oke, baru kita buatkan surat perintah buat mereka untuk laksanakan. Termasuk nama-namanya, dan kita juga siapkan konsep untuk logo-logonya juga. Jadi nanti mungkin kami mungkin sebelum bulan depan, insya Allah kita kejar di tanggal 10 pas 1 tahun yang Polisi Belangun ini ada. Saya siapkan tentang panduan ataupun buku tentang Polisi Belangun, ya kan, pengabdian di Bumi Tani Undang Taman Teliti. Jadi kita siapkan seperti itu. Jadi kalau ini Pak,
ini kan Bapak sudah 13 bulan melaksanakan tugas di Kabupaten Merangin. Yang sudah Bapak analisa itu potensi yang mungkin barangkali membahayakan di Kabupaten Merangin, apakah itu kriminalitasnya atau bagaimana Pak? Ya, secara umum kalau kriminalitas hampir seimbang semua, hampir sama dengan seluruh daerah, khususnya di wilayah dari Jambi, Kota Jambi ini, ya kan, Provinsi Jambi, dari Jambi, Kota Jambi ini, ya kan, Provinsi Jambi. Namun secara umum yang memang yang kemudian adalah masalah mungkin yang banyak orang dengar adalah masalah peti, ya kan. Kemudian masalah-masalah yang lain sebenarnya secara umum normatif semua, ya, hampir sama dan fluktuatif. Namun ya, selama beberapa bulan ini juga sudah banyak mengalami penurunan daripada angka kriminalitas ini juga. Cuma memang angka peti ini juga yang kita laksanakan, melihat beberapa kasus yang kami amankan, baik beberapa alat berat yang sudah kami amankan dan tersangka yang sudah kami amankan. Namun memang perlunya adalah sinergi antara stakeholder terkait dengan dalam mengatasi permasalahan ini. Karena masalah ini kan bukan hanya di bidang penegakan hukum saja, namun bagaimana untuk solusi bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Merangin. Dan alhamdulillah minggu lalu Bapak Bupati memang sudah mengadakan kegiatan rapat koordinasi bersama dan melaksanakan kegiatan untuk bagaimana untuk penanganan peti yang ada di Kabupaten Merangin. Ini selama 13 bulan. Ini kan peti ini kan sebelum Bapak juga sudah ada. Tetapi koreksi kalau saya salah, selama Bapak menjalankan tugas di sini sudah mengamankan 8 unit peti. Apa yang membuat Bapak bisa concern untuk melakukan penertiban karena sebelumnya itu selalu mental gitu Pak, dalam tanda kutip. Itu bagaimana itu Pak? Ya, permasalahan yang kami sampaikan ini merupakan kebijakan daripada pimpinan baik Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda Jambi. Kami pun melihat hal seperti ini ya berupaya secara optimal, dan bagaimanapun juga kami juga ya sedih kalau melihat masyarakat kita nanti kalau dilihat di Merangin ini dibilang hanya jadi ceritanya. Ini dibilang kan, wah dulu di Merangin ini ada sungai yang bersih, dulu di sungai Merangin di Merangin ini tanahnya subur, bisa ditanam macam-macam. Itu hanya jadi cerita buat anak cucu kita. Semahnya besar-besar. Iya. Jadi ceritanya saja kan, wah dulu dapat semah bisa 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Nah saat ini hanya cuma dapatnya setengah kilo, bahkan belum tentu, atau 1 on saja. Nah hal itu yang menjadi motivasi saya. Ya alhamdulillah kegiatan ini juga kami didukung kemarin untuk dalam mengatasi peti ini juga melakukan kegiatan ekonomi kreatif juga. Ya kita pun kerjasama dengan Dinas KPHP ke Kabupaten Merangin yang melaksanakan kegiatan untuk budidaya lebah madu. Memang ada 2 tempat lokasi di Muara Koja Barat dan di daerah Tabir. Alhamdulillah memang sudah berhasil. Nah nanti ini dalam tahap pengembangan dan insya Allah dari KPHP juga akan memberikan bantuan bibit lagi informasinya. Bahkan bibitnya yang lebih bagus lagi. Kalau kemarin bibit lokal, ini sudah dari luar kita masukkan. Nah, hal ini sebenarnya untuk merubah mindset daripada masyarakat kita. Tadi abang tadi sampaikan kalau di Merangin ini sudah lama Pak, seperti ini juga kondisinya. Ya memang itu. Sekarang kalau kita mau menyampaikan bagaimana lama ini juga, ya otomatis secara mindset masyarakat tahunya Merangin adalah lokasi wilayah yang banyak petinya. Nah, dan masyarakat pun hanya berpikir aku hanya bisa hidup ya dari peti ini ya. Nah, kita merubah bahwa tidak hanya dari peti, bisa makan dengan yang lain, bisa dengan aktivitas yang lain. Nah, termasuk salah satunya juga di samping lebah madu kita juga membudayakan kegiatan budidaya untuk ikan. Kami juga bersama dengan Dinas Perikanan, kemudian dengan BLK, Badan Latihan Kerja. Kita minta untuk bantu untuk melatih daripada Babin Besar dan Babin Kamtibmas untuk sinergi TNI Polri dalam rangka mengatasi permasalahan ini. Dan alhamdulillah semua bisa berjalan dan saat ini juga sudah memulai, mungkin sudah berkurang tapi masih ada gitu kan. Kita tidak bisa, memang secara masih ada. Kalau berkurang mungkin jauh ya dibanding sebelumnya, namun kita tetap concern untuk melaksanakan seperti ini. Nah, karena kami pun nggak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat ataupun stakeholder terkait. Ya kan, kita melaksanakan penegakan hukum, namun juga kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya masalah ekonomi di masyarakat kita sekitarnya. Seperti itu. Kalau yang peternakan lebah madu tadi Pak, itu kalau untuk saat ini sudah seberapa ini
perkembangannya? Ya. Apakah sudah pernah panen, Pak? Ya, kemarin sudah panen kurang lebih 25 kilo di Tabir dan di daerah Muara Pancu kurang lebih 5 kilo juga lah, masih ini juga. Tapi masih perkembangan lebahnya masih bagus. Masih karena kami bukan hanya meninggalkan kotaknya aja dan bibitnya saja, namun penyuluhnya dilaksanakan oleh dari KPHP Merangin, Kabupaten Merangin. Berarti setelah diberikan bibit, dibina dan sampai panen, Pak ya. Kemudian tadi Pak kembali ke ini, ketika langkah Bapak mengamankan alat berat dan segala macam, apakah ada tekanan-tekanan gitu, Pak? Ya kalau tekanan seperti itu biasa ya kan. Namun ya kami juga jelaskan dan kami berikan masukan kepada masyarakat sekitar itu juga dan bahkan keluarga-keluarganya mereka juga kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatannya tidak baik kan gitu kan, tidak benar karena merusak lingkungan. Ya mereka pun berupaya secara optimal juga untuk melakukan upaya yang lain, namun saya sampaikan silakan disesuaikan dengan proses hukum yang ada. Dan saat ini juga semuanya sudah yang pertama sudah vonis, namun masih perjalanan, mungkin ada yang kurang mereka menuntut mungkin banding ataupun yang lain. Terus yang kedua masih tahap proses ya kan. Nah, sudah kami ajukan ke JPU juga. Yang lain sementara ada penyelidikan masih kami keluarkan dengan Wipolda untuk koordinasikan tentang alat-alat itu semua. Kita meninggalkan peti ini, Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait perhatian dari kepolisian di bawah pimpinan Bapak kepada SAD. Nah, ini kan saya juga mengikuti beberapa kegiatan Bapak, mungkin menghadiri pernikahan SAD. Apa yang melatar belakangi mungkin Bapak terpanggil untuk sepertinya lebih dekat kepada SAD? Suku adalah mungkin merupakan salah satu suku yang ada di seluruh Indonesia ya. Dan mungkin mereka memiliki karena mereka jauh dan mungkin mereka aktivitasnya tidak bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya. Hal itu menjadi satu keunikan bagi khususnya di masyarakat Kabupaten Merangin ini juga. Ya mereka pun adalah bagian dari kita semuanya. Mereka adalah dari keluarga dari kita semuanya. Ya apabila kita memang menginginkan mereka untuk menjadi lebih baik ya kan? Nah kita memang harus menyamakan mereka sebagai warga negara Indonesia juga. Disitulah keinginan saya juga merasa yang harus saya dekatkan ke mereka. Nah di situ saya juga mengajak anggota saya juga bersama-sama untuk mengajak mereka untuk melalui pendidikan, kemudian bagaimana dengan peduli dengan lingkungan dan kegiatan yang lainnya. Dan alhamdulillah kemarin salah satu anak suku anak dalam ini juga diterima menjadi seorang anggota Polri. Dan saat ini sudah menjalani pendidikan atas nama Jenny yang dari desa Pemenang. Nah, itu binaan kami dari Polsek Pemenang. Nah, dan bahkan kemarin juga sebelumnya juga kadang kita bawa ke Polres, kita bantu kayak apa yang memang kebutuhannya dia. Alhamdulillah yang bersangkutan betah dan ya tinggal nunggu waktu aja. Mungkin tahun depan awal tahun sudah jadi polisi untuk di sini. Amin. Kemudian barangkali mungkin harapan Bapak kedepannya Merangin ini mungkin dari ketertiban, kemudian dari hukum, itu harapannya mungkin Pak? Ya harapan saya sebagai Polres juga dan sebagai juga ya mungkin saya tidak akan mungkin lama menjadi seorang pemimpin di sini. Namun saya di sini merasa bangga dan nyaman. Saya memiliki di sini potensi yang terpendam saya lihat berbeda dengan daerah lainnya. Yaitu di mana anak mudanya punya kreativitas. Ya jujur bukan kita memuji ataupun melihat seperti itu juga. Yang saya lihat yang melaksanakan punya usaha-usaha pribadi di sini khususnya di Merangin ini juga banyak anak muda. Ya saya mungkin kaget-kaget kalau melihatnya di sini ya kan. Nah di sini saya yakin Merangin bisa sukses, Merangin bisa baik. Nah melihat karena ditunjang dengan anak mudanya yang hebat. Ya kan. Di sini anak mudanya tidak terpengaruh dengan masukan dari luar ataupun yang lain, namun mereka adalah karena mengembangkan wilayahnya. Itulah hebatnya di Merangin yang saya akui di sini. Dan di situ pun akhirnya komunikasi dengan pemuda-pemuda anak muda di Merangin ini juga jauh lebih gampang dan jauh bisa kita kembangkan kembali. Dan alhamdulillah insya Allah saya yakin lah setahun saya di sini perubahannya mantap anak mudanya di sini ya kan.
Nah, saya yakin semuanya akan menjadi sukses-sukses di Kabupaten Merangin. Amin. Makanya harapan saya juga di Merangin ini juga keterlibatan daripada pemuda yang ini memang harus ditingkatkan kembali, jadi lebih ditingkatkan lagi. Jadi insya Allah kalau memang lebih ditingkatkan akan menjadikan lebih kesuksesan bagi Merangin. Kritik bagi pemerintah maupun bagi aparat itu tidak ada masalah. Silakan disampaikan dengan kita laksanakan diskusi secara baik. Ya kan, apabila kita memang berikan masukan, ya itulah yang kita tunggu, yang kami tunggu. Karena selama ini ya jujur ya kita pun kadang mendapat masukan, nah kita perbaiki. Apa yang masukan kita perbaiki lagi. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan Merangin ini ya saya sudah melihat perbedaannya jauh. Nah, dibanding sebelumnya mungkin banyak permasalahan yang lain ataupun yang lain, akhirnya orang takut berinvestasi ke Merangin. Namun dengan pemberitaan yang baik, anak muda yang baik, semuanya pemberitaannya, keberhasilan seorang pengusaha muda di Merangin akhirnya meningkatkan orang banyak investasi yang baik. Saya pun juga berupaya untuk dari segi keamanan memberikan keamanan yang terbaik khususnya Kabupaten Merangin. Apabila kita memang menginginkan Merangin ini sukses, Merangin ini memang dikenal di semuanya, ya kita memang harus memberikan pemberitaan yang positif ataupun memberikan hal-hal yang positif. Apabila kita berikan hal-hal yang positif, satu tempat itu juga, satu wilayah itu, semuanya akan jadi positif dan semua orang akan datang dan akan menghampiri di tempat kita. Dan itulah memang saya sampaikan di mana-mana, saya sampaikan di sini, saya datang ke sini bukan untuk yang lain, tapi bagaimana menjadikan Merangin ini jauh lebih baik. Insya Allah, terutama di bidang kepolisian, ya saya upayakan, ya termasuk dengan ya katanya orang Merangin ini jauh dari mana-mana, wilayah barat, signal aja susah. Tapi alhamdulillah saya bikinkan satu aplikasi yaitu Polisi Melangon. Di sini sebenarnya di aplikasi ini semuanya lengkap, masyarakat bisa memanfaatkannya. Ya memang kondisinya jaringan yang nggak baik, kurang bagus, itu menjadi satu kendala. Namun di Merangin ini sudah siap, di kepolisiannya sudah siap, baik secara teknologi maupun yang lain-lain. Kepolisian siap membantu masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Merangin ini. Baik, Sobat Inspirasi, demikian bincang-bincang kita. Semoga memberikan inspirasi bagi anak muda yang masih SMA untuk memilih lahan pengabdiannya, Pak ya. Karena menjadi polisi bisa kreatif, membangun program-program yang berguna bagi masyarakat. Jadi mindset ataupun pandangan orang-orang bahwa polisi itu nakal atau itu bisa ternyata tidak begitu adanya. Ini juga bisa melahirkan program-program yang bisa mengedukasi masyarakat di sana. Terima kasih Pak sudah mampir di studio kami. Jumpa lagi di minggu depan, Sobat Inspirasi. Terima kasih.